أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa masuk ke dalam pelakon zikir. Ini ya yang paling utama, kita harus syukuri kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan masuk ke dalam halaqah zikir untuk bermohon ampunan dan berharap segala macam apa yang kita perlukan di atas dunia ini untuk kehidupan di akhirat nanti. Para sahabat sekalian, kita telah mendengarkan Syekh Jordani Salam membacakan dari kitab Ihya Ulumuddin tentang kelemah lembutan, tentang kesantunan. Ini belum selesai ini, mungkin sudah 1 bulan ada mengaji tentang ini. Mari kita lihat percontohan-percontohan dari sisi keadaan kita di dalam kehidupan. Kesantunan, lemah lembut di dalam kehidupan. Sudah barang tentu orang yang seperti itu tidak bisa dibuat-buat. Karena itu adalah hasil riyadah wa mujahadah. Ada yang basicnya memang sudah santun karena diajarkan di dalam rumahnya oleh ibu dan bapaknya adalah urusan kesopanan. Tetapi berbeda dengan sopan santun, kelembutan, keindahan akhlak dengan para pejalan di jalan tasawuf ini. Karena diperlukan yang pertama adalah ilmu pengetahuan yang kita dapat dari para masyayikh terdahulu. Yang kedua, kadar keimanan. Lalu yang ketiga adalah akal. Diperlukan di dalamnya kecerdasan. Di dalam menjalani keadaan ini, maka barang siapa istiqomah di dalam peribadatannya dan terus menjaga zikir-zikirnya, dawamu zikri, tidak lepas daripada berzikir, mengingat Allah Ta'ala dan merasa bersama-sama terus dengan Allah Ta'ala, atau merasa diawasi. Allahu nasiri, Allah melihatku, rasa diawasi. Maka kadar keimanan akan bertambah. Maka Allah menghibahkan semangat peribadatan lebih daripada biasanya. Jangan lupa
Kalau kita menjadi orang yang rajin di dalam ibadah, berikan garis yang sangat jelas terlebih dahulu. Ini adalah sebuah adab. Ini adalah sebuah kelemah lembutan di dalam tingkat yang lain. Apa gerangan? Bahwa segala kita mampu beribadat adalah Allah yang berkehendak atas kita. Karena apa? Karena akal tadi yang diberikan. Karena kita harus berpikir, harus memperketat dan meninggikan kadar keimanan kita. Dengan akal yang ada, dengan bekal yang ada. Sopan santun, keindahan itu yang menonjol di alam semesta ini adalah gerak-gerak zahiran. Dengan keadaan, warna hati, dan nada jiwa yang kita miliki hasil dari riyadah wa mujahadah, riyadah wa mujahadah, maka hasilnya akan menjadi akhlak yang indah. Bukan karena kita, sekali lagi, tetaplah berserah dan meminta kepada Allah Ta'ala. Perhatikan pengakuan kita menjadi budak di hadapan Allah Ta'ala, menyatakan diri di dalam keadaan sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku meminta, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Jadi segala yang kita miliki, apabila kita berlaku santun, bukanlah santun yang dibuat-buat, tetapi santun yang membawa keadaan diri kita sendiri, hasil daripada peribadatan atas kehendak Allah dan dari Allah diberikan kepada kita. Kita hanya mendengar daripada para masyaikh terdahulu sampai kepada kita. Simpan, dengarkan, hafalkan, dan lalu kerjakan dengan pekerjaan kita, dengan apa yang pernah kita terima di pengajian kita. Jalankan itu dengan segala kepatuhan, dan mohonlah terus kepada Allah Ta'ala agar kita dijadikan orang yang istiqomah, riyadah wa mujahadah. Tadi disebutkan bahwa gerakan santun-santun itu berupa gerakan zahiran yang mengejawantah, yang melihat, yang terlihat. Karena warna yang sebenarnya adalah ada di dalam hati kita, dan nada jiwa kita yang menggelora menjadikan indah hidup di alam semesta ini. Menjadikannya, oh si Anu sangat sopan, si Anu sangat santun. Maka saat itulah para sahabat sekalian, alam semesta ini merunduk kepada orang-orang yang indah akhlaknya di alam semesta. Merunduk isi alam semesta ini. Mengapa seperti itu? Karena orang yang santun itu adalah merunduk menjadi budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberbaktian kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak di sana bersolawat agar kental peribadatan kita, agar hibahnya turun kepada kita. Ini dia, hibah dari membaca solawat itu akan mewarnai hati kita.
Lalu bagaimana dengan zikrullah? Itu langsung dari Allah melalui yang diajarkan kepada Rasulullah dan kita laksanakan. Inilah yang dimaksud ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran disebutkan wabtagu ilaihil wasilah. Berpegang teguh kepada tali wasilah, ilmu pengetahuan. Ini dia yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka gemarlah membaca sholawat. Utamakan zikir kita. Baca sholawat. Cintai para ulama. Karena itu akan mewarisi, para ulama itu akan mewarisi apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Merapatlah terus kepada para ulama. Agar biasnya sampai kepada kita. Untuk meraih kesantunan yang sejati. Bagaimana itu? Adab yang sangat tinggi yang dimiliki. Kalau adab sudah tinggi seperti itu, adab sudah indah dimiliki kepada sesama manusia saja, kepada binatang, kepada segala ciptaan di alam semesta ini, pepohonan apa segala macam. Semua terfikirkan oleh kita dan mereka semua mendapatkan segala macam keindahan dari yang pemilik akhlak yang indah itu. Mereka akan beroleh manfaat dari orang yang sangat santun. Melihat binatang yang dalam kesakitan. Orang yang santun itu akan tersentuh karena akhlaknya indah. Melihat pohon yang kurang baik, bergerak hatinya. Dia menerawang disamakan dengan dirinya. Berbagai macam ilmu pengetahuan menjabar di alam semesta ini. Inilah dia orang yang kadar keimanannya akan bertambah-tambah karena riyadah wa mujahadah, hasilnya berupa kesantunan. Baik, kelemah lembutan, kesantunan, dan ilmu pengetahuan yang tinggi yang dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para pejalan di jalan tasawuf ini, apabila dia kental mengerjakannya dan benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ulangi, hanya untuk Allah. Tidak untuk kita, untuk apa keinginan berbagai macam, bukan. Beribadatlah lillahi ta'ala. Maka itu akan didatangkan oleh Allah Ta'ala, dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tingkatan daripada kelemah lembutan dan kesantunan. Di dalam penderitaannya ada peribadatan. Tetapi sepakat memang para pejalan sejati. Di dalam kesulitan, di dalam sakit, di dalam gundahnya, di dalam was-wasnya, apabila itu diterimakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku ridho, kuatkanlah aku. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan. Di sanalah sumber ampunan. Di sanalah segala macam terjabar Allah hibahkan kepada orang-orang yang patuh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dari itu kita mengaji di sini, belajar kita. Belajar agar kita bisa menjalankannya. Karena saat kita menerima sesuatu yang tidak nyaman, betapa beratnya. Tidak seperti yang barusan seperti saya katakan. Agar mudah diterima, agar tidak seperti itu. Diperlukan riyadah wa mujahadah. Disiplin diri di dalam peribadatan dan melawan berbagai
macam-macam keinginan diri. Para sahabat sekalian, di dalam sebuah kitab disebutkan, saya teringat ada Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini bukan orang biasa. Seorang raja yang meninggalkan segala macam kemewahannya, lalu hidup menjadi sufi sejati. Semua kadar keakuan kediriannya dimusnahkan. Lalu hanya ada di dalam hatinya zat Allah semata yang teringat. Suatu saat beliau dalam keadaan berjalan di padang pasir. Berjalan di kesendirian. Hanya Allah yang diingat di dalam perjalanan. Yang lain tiada. Padahal dia bukan orang biasa. Orang raja ditinggalkan segala macam kemewahan kedudukan apapun. Tiba-tiba di dalam perjalanan itu bertemu dengan dua orang tentara yang sedang patroli di jalan. Kaget beliau. Lalu tentara itu bertanya, "Wahai engkau," katanya, "di mana ada kampung yang paling ramai?" Lalu Syekh Ibrahim bin Adham menunjuk kompleks pekuburan. Di situ tuh katanya, itu rame di situ. Merasa tentara ini diledek, merasa tentara ini dipermainkan oleh orang yang sedang berjalan ini, kepala beliau dipukul. Setelah itu tetap beliau pergi. Ibrahim bin Adham tetap. Beliau tidak ada amarah. Mudahkah seperti itu? Jangankan dipukul kepala kita. Melihat mimik manusia yang kurang baik saja sedikit, hati kita sudah berbicara. Lahan perdosaan ada di mana-mana di isi dunia ini. Hati kita bercakap-cakap. Si Ibrahim bin Adham diam dan malah mendoakan orang itu. Tiba-tiba tentara itu bercerita. Tadi katanya ada orang yang kurang baik. Ditanya kampung yang mana, malah yang ramai katanya malah ditunjuk pekuburan. Aku pukul katanya kepalanya. Lalu orang itu berbicara, "Wahai tentara, itu sesungguhnya Ibrahim bin Adham," katanya. Kaget beliau. Takut beliau dikejarnya lagi dan ditemuinya lagi. Disinilah kita akan melihat kadar kesantunan, kadar kemuliaan, kadar kelemah lembutan sejati. Maka kadar keimanan, saya katakan tadi, itu akan menaikkan ilmu-ilmu pengetahuan melalui akal yang dibersihkan dari dalam hatinya, lalu akalnya menjadi cerdas, terlihat beroleh keilmuan yang lebih tinggi, karena Allah menghibahkan kepada orang ahli riyadah wa mujahadah. Setelah datang tentara itu, "Ya Ibrahim bin Adham," katanya, "maafkan aku, tolong, mohon aku dimaafkan, ampuni aku." Kata si Ibrahim bin Adham, "Tenanglah," katanya, "kamu malah bukan kumaafkan, malah kudoakan engkau segera agar masuk ke dalam surga. Agar engkau dimasukkan ke dalam surga." Jadi bahasanya bukan dimaafkan, malah didoakan agar masuk ke dalam surga. Ini tahapan kesantunan yang lain.
Maafkan aku. Ya, katanya Ibrahim bin Adham, mengapa engkau seperti itu, sedangkan aku memukul engkau, aku merasa berdosa karena aku tahu siapa engkau. Ya, kata beliau, pastilah saat aku dipukul dan aku bersabar, aku akan dapat pahala terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penyebabnya engkau menjadi berdosa. Karena engkau berdosa dan aku meraih pahala besar dari situ, berarti engkau tercelakakan olehku. Atas dasar itulah aku berdoa untukmu agar engkau menjadi ahli surga. Ini adab dan kesantunan, kelembutan yang lain daripada biasanya. Kalau hanya urusan manggut-manggut, itu adalah seperti saya katakan tadi, itu adalah gerak badaniah, tingkat kesopanan awal yang saya katakan tadi. Baik, ada satu lagi. Masih saya Ibrahim bin Adham. Ini kewaliannya sangat sekali. Semoga engkau, ya Allah, turunkan kepada kami kehebatan peribadatannya. Semoga makomnya dihibahkan kepada kita, sekalipun hanya ujungnya saja. Karena ilmunya seperti itu. Hasil dari riyadah wa mujahadah. Ada orang yang seperti itu. Suatu saat Syekh Ibrahim bin Adham dalam keadaan letih dan lapar. Ada tempat berteduh. Sebuah musola. Masuk di dalam. Karena pakaiannya compang-camping, maka diusir. Kalau tidak salah, maafkan saya. Kalau tidak salah, dibangunkan sekali, dua kali, tidak bangun karena dalam keadaan letih Syekh Ibrahim bin Adham. Maafkan sekali lagi kalau saya salah. Sampai katanya dibangunkannya itu adalah pakai kaki. Bangun, bangun, bangun. Ini bukan tempat tidur katanya. Pergi, jangan di sini. Karena terlihat kusut rambutnya, kotor badannya. Bajunya compang-camping seperti itu. Maka karena agak susah dibangunkan dan diusir agar jangan mengotori masjid, mengotori musola itu, maka kakinya diseret oleh penjaga masjid itu. Diseret kakinya, keluar dari masjid, setelah diseret, dibawa keluar dan disuruh pergi. Dasar kamu tidak bisa katanya. Dikasih tahu begini, diseret. Setelah itu disuruh, pergi kamu dari sini. Beliau bangun dan pergi. Ternyata di belakang kepalanya ini berdarah. Lalu ditanya oleh sahabatnya yang kenal dengan beliau. Yang jelas murid-muridnya. Ya Syekh katanya, kepalamu berdarah. Mengapa itu Syekh? Ya aku sedang tidur katanya di masjid. Lalu diseret aku keluar katanya. Kepalaku terluka. Sayang katanya, anak tangga itu hanya dua. Perhatikan, kelas apa gerangan ini? Sampai kepalanya membentur, katanya sayang anak tangga itu hanya dua. Betapa keindahan soal akhlak. Dan kita tidak tahu doa apa yang dilantunkan gerangan untuk orang yang tadi. Agar orang yang tadi tidak celaka. Sementara katanya aku menuai pahala karena dihina, direndahkan atau dipukul kepala, penyebabnya adalah orang lain yang berbuat dosa kepada kita. Inilah dia para sahabat sekalian.
ada kesantunan berupa zahiran dan berupa ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, tetapi itu sangat mahal sekali. Karena untuk meraih itu dengan riyadhah wa mujahadah yang ala kadarnya, saya berpikir Allah mungkin agak susah memberikannya kepada kita. Maka atas dasar itu mengaji ini malam, semoga kita menjadi orang yang sangat gigih beribadat dan terus istiqomah di dalam jalan tasawuf ini dan di dalam menjalankan thariqah ini. Maka ya Allah, ampuni kami semuanya atas segala kelemahan, dan ya Allah, jadikan kami orang yang patuh kepadamu di malam hari inilah semuanya. Dan sahabat-sahabat kami yang menyebar di alam semesta ini, di mana saja mereka berada, ya Allah, samakan dengan kami pahala-pahala yang kau berikan kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.